warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, selamat menyaksikan materi berikut ini. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap sehat walafiat dan tentunya kalian tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang kajian Quran Surat Al-Maidah ayat 32 dan hadis tentang menghindarkan diri dari tindakan kekerasan. Namun, seperti biasa, mari kita lihat kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran berikut ini. Baik anak-anakku sekalian, mari kita lanjut dengan membaca Quran Surat Al-Maidah ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli zalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون Shadaqallahul azim. Asbabun nuzul Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Tidak ada sebab khusus dari ayat ini. Pemahaman secara umum mengingatkan kepada setiap orang beriman, khususnya kaum Yahudi, termasuk umat Islam agar memenuhi semua akad dan janji yang pernah dilakukan. Orang beriman itu banyak memiliki ciri, antara lain memenuhi janji, selalu mensyukuri nikmat, menyebarkan kebaikan, dan tidak melakukan tindak kekerasan, apalagi pembunuhan tanpa hak. Islam sejatinya damai dan menenteramkan. Jika kini muncul gejala tidak baik yang disematkan kepada Islam, itu karena ulah sebagian orang yang mengatasnamakan Muslim, yang mengedepankan kekerasan, teror, dan wajah Islam yang marah. Kejadian ini harus menjadi perhatian dan kita jadikan musuh bersama. Isi dan kandungan ayat tersebut. Yang pertama, nyawa manusia dalam Islam sangat mahal harganya, sehingga membunuh seorang manusia tanpa hak, bukan karena kisos, nilai kejahatannya disamakan dengan membunuh semua manusia. Dan menyelamatkan satu nyawa dinilai setara dengan menyelamatkan seluruh manusia. 2. Penegasan tentang perlunya kepedulian terhadap sesama dengan menjaga keselamatan jiwa dan hak hidup orang lain, serta menjauhi tindakan yang membahayakan mereka. Ketiga, adanya keharusan tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing, apalagi menyangkut kepentingan umum. Keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala melenyapkan sebagian kenikmatan yang pernah dimiliki Bani Israel karena kesombongan dan tindakan melampaui batas yang mereka lakukan. Arti dari Quran Surat Al-Maidah ayat 32 tersebut, oleh karena itu kami tetapkan suatu kaum bagi Bani Israel bahwa
Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat tersebut. Yang pertama, menjauhkan diri dari segala bentuk tindak kekerasan terhadap sesama, apalagi yang dapat menghilangkan nyawa. Kedua, meningkatkan semangat tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing, apalagi yang menyangkut kepentingan umum. Ketiga, menjaga diri dari perilaku sombong dan tindakan melampaui batas, karena dapat mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengakibatkan hilangnya kenikmatan. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu kajian hadis tentang tindakan anti kekerasan. Jelas ya? An Urwata bin Zubair qala marra Hisham bin Hakim bin Hizam ala unasin minal anbati bisyam qad uqimu fi syams faqala ma sya'nuhum qalu hubisu fil hizyah faqala Hisham Ashhadu la sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha yu'adzibul ladzina yu'adzibunan nasa fid dunya. Rawahu Muslim. Arti hadis tersebut adalah Urwah bin Zubair berkata, Hisham bin Hakim bin Hizam pernah melewati beberapa orang dari para petani di Syam yang dijemur di bawah terik matahari. Kemudian Hisham bertanya, mengapa mereka ini dihukum? Mereka menjawab, mereka disiksa karena masalah pajak. Hisham berkata, aku bersaksi sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksa orang-orang yang menyiksa orang lain di dunia. Hadis riwayat Muslim. Lalu apa isi dan kandungan hadis tersebut? Yang pertama, larangan berlaku kasar dan menyakiti sesama manusia, apalagi menyiksa meskipun terhadap orang yang melakukan kesalahan. Kedua, semua tindakan kasar dan penyiksaan yang dilakukan oleh seseorang akan mendapat balasan yang setimpal di akhirat. Pengertian dan jenis kekerasan. Apa sih kekerasan? Kekerasan adalah tindakan agresi dan pelanggaran, seperti penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain sebagainya, yang menyebabkan penderitaan atau yang dimaksudkan untuk menyakiti orang lain. Kekerasan dapat dibagi ke dalam dua bentuk. Yang pertama, kekerasan sembarang, yang mencakup kekerasan dalam skala kecil atau yang tidak direncanakan. Dan kekerasan yang terkoordinasi, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok, baik yang diberi hak maupun tidak. Seperti terjadinya perang, yakni kekerasan antar masyarakat, dan terorisme. Adapun bentuk-bentuk kekerasan, yang pertama ada kekerasan fisik, misalnya tawuran, menjambak, menampar, memukul, membelintir lengan, mencubit ya, menendang, mendorong, dan sebagainya. Yang kedua, kekerasan psikis.
Misalnya, melakukan atau mengancam akan ditinggal, dianiaya, disekap, diawasi terus-menerus, dan sebagainya. Yang ketiga, kekerasan ekonomi. Misalnya, membuat korban mempunyai ketergantungan ekonomi, mengontrol penghasilan dan pembelanjaan, atau menelantarkan secara ekonomi atas tanggung jawabnya. Nah, yang keempat, kekerasan atas nama agama. Misalnya terorisme, penghinaan atau pencemaran terhadap agama, pembatasan hak untuk beribadah, intoleransi, dakwah dengan kekerasan, dan sebagainya. Nah, tadi kan kita sudah melihat bentuk-bentuk kekerasan. Nah, sekarang kita lihat dampak dari kekerasan tersebut. Nah, yang pertama, dampak pada fisik. Ya, kalau tadi ada pemukulan dan sebagainya. Nah, dampak fisiknya kelihatan, yaitu dapat berupa luka-luka pada tubuh ya. Jadi, kalau dampak secara fisiknya kelihatan jelas ya. Nah, yang kedua, dampak psikologis. Nah, ini dampak yang tidak bisa dilihat ya. Korban menjadi rentan dan hal ini sifatnya berlanjut. Hal yang paling ringan bisa berupa gangguan penyesuaian diri. Nah, anak-anakku sekalian, barusan kita lihat bentuk-bentuk kekerasan ya. Sekarang kita lanjut ke dampak kekerasan. Yang pertama, dampak fisik. Dapat berupa luka-luka pada tubuh. Jadi, dampak fisik ini dampak yang bisa dilihat secara langsung ya. Kedua, dampak psikologis. Korban menjadi rentan dan hal ini sifatnya berlanjut. Hal yang paling ringan bisa berupa gangguan penyesuaian diri seperti cemas, menarik diri dari lingkungan, atau kurang percaya diri. Jadi, dampak psikologis ini adalah dampak yang tidak bisa dilihat ya, namun hanya bisa dirasakan oleh korbannya ya. Lalu bagaimana perilaku kita dalam rangka menghindari tindak kekerasan? Yang pertama, menghargai dan menghormati hak orang lain karena setiap pribadi menginginkan ketentraman dan kebahagiaan dalam hidupnya. Kedua, keadilan adalah kunci hukum Islam. Sehingga setiap kejahatan yang menimpa orang lain harus dibalas setimpal dan sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Ketiga, nyawa adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Keempat, sangat berhati-hati dalam menempuh hidup ini, terutama yang berkaitan dengan hak orang lain. Jadi, kita semua sudah memiliki hak ya masing-masing. Jangan sampai ketika kita kekurangan ya dalam hak kita, lalu kita mengambil hak orang lain. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, untuk quotes kita hari ini, jangan memperbanyak lawan, tetapi perbanyaklah kawan. Untuk materi hari ini saya cukupkan, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Yang belum paham, mudah-mudahan Allah segera fahamkan. Dan bagi yang sudah paham, semoga bisa membantu temannya agar lebih cepat paham. See you the next video. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya, tulis di kolom komentar di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.